Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan segera mulai untuk kelas PIK online kita pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami hadir dengan penuh ucapan syukur, sekaligus kegentaran karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami begitu besar, begitu agung, begitu mulia, sehingga kami boleh menikmati, khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Mari Tuhan berkati, Engkau tahu siapa hamba-Mu, dan berkati setiap kami dengan pergumulan dan kesulitan kami masing-masing. Hiburkan, kuatkan, teguhkan kami yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Lembutkan hati kami, lunakkan hati kami yang keras, dan buatlah kami untuk taat kepadamu, menggenapi rencana dan ketetapan-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami memohon berkat kasih karunia daripada Tuhan melalui firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembicara kita malam hari ini sebetulnya bukan yang pertama kali, sudah pernah bersama dengan kita, tetapi ya saya kenalkan saja, memang tampangnya ya tampang Ustadz begitu, saudara-saudara, dan memang beliau ini Ustadz gitu, tapi Ustadz Alkitab begitu. Dan ya Pak Sam ini saya kenal sejak muda, dari mulai ya jombloan begitu sampai sekarang anak 3 ya, 4 mestinya ya. Sekarang 5 lah, mestinya 5 ya. Sekarang ada 3 ya. Dan beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di STT Simpson. Beliau juga yang selalu bersama dengan saya membuat atau mengajak saya, mengundang saya untuk pelayanan ke Kalimantan Timur, ke Papua, dan kami biasanya berdua, bertiga, kadang-kadang saya split, saya melayani yang umum, Pak Sam ini yang melayani anak-anak atau pemuda, atau sebaliknya, begitu. Kami terus tandem, ya. Dan bersyukur boleh mengenal beliau, dan malam hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pak Sam yang akan membagikan malam ini. Silakan Pak Sam. Selanjutnya saya serahkan waktu ini untuk Pak Sam langsung pimpin sampai akhir ya, termasuk sesi tanya jawab nanti. Baik Pak, baik Pak Sun. Saya harap suara saya terdengar dengan baik di sana. Agak kerasan lagi bisa Kak? Ya. Suara saya memang agak kecil jadi minta maaf ya. Ya. Bagaimana bisa ya? Ya ini bagus ya. Ya oke, baik. Oke. Seperti tadi disampaikan, saya dipanggil Samuel ya beberapa waktu lalu, sempat bersama Pak Sun memang pelayanan awal waktu itu di Nusa Dua dan seterusnya. Kemudian kami berkembang ke Kalimantan Timur, ke Papua, dan juga ke beberapa tempat lain. Jadi bersyukur. Sebenarnya saya orang yang ada di belakang layar saja, bukan orang yang di depan. Istilah kata, saya maju dulu, kalau sudah ada jalan, Pak Sun yang bawa lampu dan lain-lain. Sehingga saya lebih suka di belakang sebenarnya, tapi ya karena sudah mulai tua, jadi mau tidak mau juga harus tampil begitu. Jadi baik teman-teman, saya panggil saja teman-teman, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan menggumuli satu topik
saya beri judul Tenang Saat Terguncang, masih dalam tema besar kita yaitu Be Still My Soul. Nah, saya pikir bahwa pembahasan saya ini lebih kepada bukan kesimpulan ya, tapi sebenarnya kesimpulan juga. Jadi saya coba buat seringkas mungkin, sesederhana mungkin, karena dari beberapa pembahasan yang saya ikuti dalam PIK beberapa kali terakhir ini, sebenarnya kita sudah cukup kuat, sudah cukup kokoh begitu, karena apa yang disampaikan, apalagi kemarin Senin yang Pak Sun sampaikan itu sudah begitu kuat sehingga saya tidak yakin lagi kalau kita yang ada di sini kembali terguncang begitu. Saya tidak tahu kemudian bahwa apakah ini yang terakhir untuk dalam tema besar ini atau kemudian masih lanjut, saya tidak tahu. Tapi apa yang disampaikan beberapa waktu itu sudah luar biasa sehingga saya bisa memastikan sebenarnya secara iman kita tidak akan terguncang lagi, tetapi yang terguncang mungkin hanya emosi dan perasaan kita saja, sebagaimana layaknya juga para tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita baca. Sebelum kita lanjut, kita berdoa lagi. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk Tuhan berikan buat kami. Kiranya menolong hamba-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang juga hadir pada malam hari ini, yang mungkin juga sedang berusaha untuk masuk. Tuhan berkati, supaya waktu yang singkat kami pergunakan ini baik adanya, memberikan kepada kami makanan rohani, sehingga menjadi kekuatan bagi jiwa dan rohani kami, iman kami dalam menjalani hidup kami, terlebih lagi dalam menjadi saksi, dalam menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kami. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, baik. Saya pikir sudah tampak di layar kita, itu ada satu judul, itu Tenang di Saat Terguncang ya. Bisa dijalankan. Bisa dijalankan atau slide berikut ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya, saya kira guncangan iman itu bisa jadi sangat kecil lah untuk peserta PIK sekarang ini. Apalagi yang rajin mengikuti, saya dengan yakin bisa katakan sebenarnya sudah cukup apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, tetapi mungkin secara emosi dan lain sebagainya ya kita masih bisa sedikit terguncang seperti para nabi pun juga ada waktu merasa takut, merasa gentar, merasa susah dan sebagainya. Tetapi dalam iman percaya mereka terus makin hari makin kuat dalam mengikuti Tuhan. Oke lah, kita punya ekonomi boleh terguncang, psikologis boleh terguncang, tetapi iman kita tentu tidaklah demikian. Nah, mari kita lihat yang berikut, yaitu tentang apa itu kekekalan. Saya mulai dari sini. Jadi mari kita pikirkan, apa itu kekekalan? Kekekalan, bayangkan saja, Allah bisa disebut ada di sana. Allah itu adanya kekal. Jadi kita tidak bisa menyebut bahwa di sana ada ruang, ada waktu, ada materi, tetapi kekal itu tidak ada waktu yang berjalan, tidak ada tempat yang ada, sehingga itu betul-betul ada di luar pikiran kita yang adalah ciptaan ini. Nah, Allah di sana. Jadi kekekalan itu ada di atas sana dalam gambar ini, sehingga bisa disebutkan bahwa tidak ada akhirnya, ujungnya ke sebelah sana tidak ada, juga ujungnya ke sebelah sana tidak ada. Itu namanya kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada waktu yang berjalan, tidak ada materi, tetapi memang masih jauh melampaui pikiran kita sebagai manusia. Nah, Allah di sana. Allah menciptakan malaikat dan seterusnya. Kemudian yang berikut, dalam kekekalan itu
Allah menciptakan, ya baik. Allah menciptakan. Jadi dalam Kejadian pasal 1, seperti tadi saya sudah sampaikan, ini lebih kepada mengumpulkan pikiran-pikiran kita yang sudah kita pahami selama ini. Kemudian saya mencoba membuatkan sedikit kesimpulan begitulah. Sehingga Allah menciptakan. Dari kekekalan itu muncullah penciptaan. Sehingga Allah terlibat di situ, Allah merancang segala sesuatunya, Allah membuat segala sesuatunya, dan mulailah hidup ini detik pertama, detik kedua, dan seterusnya mulai kemudian. Oke, selanjutnya. Ya, jadi kehidupan mulai berlangsung, maka kita mulai baca di Kejadian pasal 1, bagaimana urut-urutan penciptaan, kemudian bagaimana manusia diciptakan, lalu mereka suami, laki-laki dan perempuan, kemudian jatuh ke dalam dosa dan seterusnya. Lahirlah anak-anak mereka, bagaimana mereka hidup dalam dosa mereka, bagaimana mereka bergumul dengan keadaan mereka, sehingga kita bisa membaca dari Kejadian, Keluaran, dan terusnya sampai Maleakhi, dan sampai kepada Matius di Perjanjian Baru, Injil Matius di Perjanjian Baru. Nah, waktu pertama ini Tuhan menciptakan, dia terlibat. Ya, bukan berarti waktu kemudian Tuhan tidak terlibat, tapi saya mau menekankan poin-poin ini, bahwa di awal itu Tuhan menciptakan, merancangkan segala sesuatu secara detail dari awal. Dari awal dia sudah pikirkan, dia sudah rancangkan dari kekekalan. Kemudian yang berikut, itu saya sebut di situ Natal ya. Pertama, Allah menciptakan, dia terlibat besar. Walaupun kemudian dia tetap terlibat juga, tetapi kemudian Natal itu Allah dari kekekalan itu turun lagi. Saya sebut turun saja karena saya tidak tahu atas atau bawah, tapi secara lebih gampang kita mengerti, kita menyebut saja begitu. Nah, dari kekekalan ini Allah turun ke dalam ciptaannya, yang kita sebut dengan Allah menjelma jadi manusia, menjadi janin pertama, kemudian menjadi bayi, lahir dan jadi bayi, menjadi manusia yang biasa, hidup seperti manusia yang lainnya. Allah itu turun ke dunia yang dia ciptakan menjadi materi, sama dengan ciptaannya yang di awal. Hanya ciptaan yang ini tidaklah berdosa. Dia hidup, kemudian menjalankan misinya, hidup sebagai manusia. Ini Tuhan Yesus ya. Dia hidup sebagai manusia biasa tapi tidak berdosa, kemudian dia menjalankan misi yang diembannya dari Bapa, lalu dia kemudian disalibkan sesuai dengan rencana, mati, bangkit, dan kemudian dia naik. Ya, dia naik. Jadi Allah pernah turun secara fisik, kemudian dia naik dalam bentuk fisik lagi. Nah, apakah itu kemudian selesai? Tidak demikian, karena kemudian Allah lagi turun lagi. Yang berikut dalam kita sebut itu Roh Kudus ya. Roh Kudus turun. Nah, ingatlah bahwa dalam keturunannya itu disebutkan dia akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Dia akan menyertai kita. Ini pun sebuah topik yang lumayan panjang juga kalau terus dibicarakan. Bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam Roh Kudus. Bagaimana dia mengingatkan kita akan firman. Maka kita terus harus membaca firman supaya nanti Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman. Ya, maksudnya melalui firman bisa, melalui langsung pun oke, ada juga. Ya, nah, dia mengingatkan kita, dia menyertai kita. Jadi rekan-rekan perlu terus mengingat bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada doa kita.
di kelas saya sering sebutkan dan ingatkan ini bahwa seringkali kita pikir Tuhan itu ketika kita berdoa baru dia bergerak. Ketika kita minta baru dia lakukan. Ketika kita berdoa mengatur ini, mengatur itu, mengatur ini dan seterusnya baru Tuhan lakukan. Kita bisa cek di situ saja bahwa saya sempat menanyakan kepada mereka begini. Apakah kalian pernah berdoa minta untuk Tuhan itu menolong supaya setiap sel dalam tubuh kalian itu berfungsi dengan baik? Mereka jawab, tidak, kami tidak pernah berdoa begitu. Pernahkah kalian berdoa untuk jantungmu itu berdegup sekian kali per hari? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi tetap berdegup kan? Betul. Pernahkah kalian minta kepada Tuhan supaya paru-parumu itu terus memompa dan menarik setiap hari itu sekian kali? Pernah nggak? Enggak. Tapi Tuhan kasih, betul. Jadi kita lihat di situ, kita tidak pernah meminta untuk paru-paru, jantung, sel mata, sel dalam mata kita, bahkan rambut kita. Tuhan ya, pagi ini rambut saya jumlahnya sekian, Tuhan jaga supaya satu pun tidak jatuh. Tidak pernah kita berdoa itu. Kenapa? Kita anggap terlalu remeh. Tapi ingatlah, Tuhan pernah mengatakan, tidak satu helai rambut pun jatuh ke tanah. Bahkan burung yang dijual 1 ekor 1 duit saja pun, itu burung paling murah itu juga jatuh ke tanah hanya seizin sekehendak Tuhan saja. Maka dari itu saja sudah memberi kita kekuatan bahwa ya oke lah, apapun itu terjadi dalam rancangan dan pimpinan Tuhan. Nah, baik. Kemudian Roh Kudus itu turun menyertai kita, ada bersama kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tinggal bersama kita. Ada yang bilang Roh Kudus bahwa kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus keluar. Nanti kita berbuat benar, Roh Kudus masuk lagi. Jadi Roh Kudus keluar masuk. Itu abaikan saja kalau ada yang mengajarkan seperti itu bukan ajaran kita. Justru yang membuat kita sediakan dosa kita, ingat akan dosa kita adalah Roh Kudus. Bukannya dia keluar lalu dia bicara dari jauh sana untuk bicara kepada kita, tidak. Jadi Roh Kudus ada bersama kita. Ya sama saja, Tuhan ada bersama kita. Nah, lanjut lagi. Ya sampai di situ. Nah, sekarang ini kita ada posisi di mana? Apakah masih dekat dengan turunnya Roh Kudus tadi atau kemana? Ya, lanjut lagi. Nah, di situ kita bisa lihat ada namanya kiamat ya. Kiamat. Tadi Pak Sun dalam pertanyaan itu sempat disinggung ya, Pak siapa yang bertanya di awal itu, saya lihat, saya bikin kiamat satu saja, enggak banyak-banyak, enggak naik turun, semua turun lagi, lalu naik semua lagi, enggak begitu. Oke lah, saya anggap satu saja di situ. Nah, sejak penciptaan sampai kiamat itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Semua detail apa yang terjadi itu semua sudah dirancang dalam kekekalan. Minggu lalu Pak Sun sudah singgung juga bahwa kita ini adalah pemenang. Kenapa kita pemenang? Kita adalah umat Tuhan yang bukan saja kita yang percaya, tetapi Tuhan panggil, Tuhan pilih, tetapkan, dan jaga, bahkan meteraikan kita hingga nanti kita kembali kepada kekekalan. Coba perhatikan ini. Saya tidak tahu kita apakah berada pada, saya kasih tanda tanya itu mungkin posisi kita ada di situ atau berikutnya lagi di situ atau di sini. Apakah kita di situ? Saya tidak tahu. Yang jelas semua itu ada dalam rancangan Tuhan dari awal hingga kiamat. Maka tidak salah lah para orang-orang yang dulu mengumpulkan kitab suci, lalu mengkanonkan itu, sehingga Kejadian ditaruh di awal dan Wahyu ditaruh di akhir. Kenapa? Tuhan memikirkan dunia, merancangkan pekerjaan itu secara lengkap, tuntas, dan selesai.
Tidak satu barang pun tercecer di antara penciptaan dan kiamat. Tidak satu kejadian pun terjadi di luar rancangan Tuhan. Segala sesuatu itu sudah selesai, karena dalam kekekalan tadi kita udah lihat bahwa tidak ada namanya waktu, sehingga awal dunia dan akhir dunia ini sudah nampak di mata Tuhan. Sudah selesai dalam Tuhan, begitu. Sehingga kita yang menjalaninya secara jalan kaki, hari ke hari, waktu ke waktu, rasanya memang berat. Rasanya memang susah. Tetapi ya lihatlah sependek ini saja. Lihatlah penciptaan, kiamat. Sependek ini saja waktu kita ada di dalam dunia ini. Walaupun dalam menjalani hari-hari kita rasakan, aduh kenapa terlalu panjang, aduh kenapa saya menderita orang lain bahagia, aduh kenapa saya rugi orang lain untung, dan seterusnya. Ingatlah bahwa waktu itu hanya sependek ini saja. Dan kita tidak bisa bolak-balik buat mesin waktu, beli mesin waktu, putar lagi, kita hapus yang kita tidak sukai, dan seterusnya. Tidak ada. Pokoknya waktu jalan saja. Tidak ada berhenti, tidak ada lebih cepat, tidak ada lebih lambat, tidak ada yang diulang-ulang, tidak ada. Sehingga dari kekekalan sudut pandang ini kita lihat bahwa kita memuji Tuhan, punya Tuhan itu Tuhan yang lengkap. Tuhan yang memikirkan semuanya. Bahkan tanpa kita minta pun, sebagai Bapa yang baik itu dia sudah atur hidup kita. Dia sudah pelihara dan memastikan kita sampai kepada tujuan kita. Tujuan Allah bagi kita. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut. Tenang saat terguncang. Di sini saya mau sedikit semacam, inilah pelajaran yang kita ambil, yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah temukan posisimu dalam maksud besar Allah. Itu saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ya, secara singkat itu berarti Tuhan itu memberikan kepada kita masing-masing tugas di dalam dunia ini. Tuhan memberi kepada kita talenta masing-masing dalam dunia ini. Saya ingin punya suara seperti Pak Sun yang keras, tidak bisa. Pak Sun pernah bilang, kita kalau buat acara orangnya masih puluhan aja, paling banter ratusan gitu. Nggak bisa kayak Pak Tong dan kawan-kawan yang hadir ribuan gitu. Ya sudah, bagian kita memang itu, ya begitulah. Ya kan? Dan dalam ayat yang tadi dibacakan itu disebutkan bahwa masing-masing itu punya tugas. Seringkali gereja tertentu mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan itu adalah ketika kita pimpin pujian, ketika kita pimpin doa, ketika kita main musik, dan yang paling baik adalah ketika kita pimpin firman Tuhan. Itu bukan segalanya, itu hanya bagian kecil dari pelayanan saja. Saya selalu bilang, mimbar kita, masing-masing orang itu beda. Kalau pendeta mungkin mimbarnya ya di gereja lah. Kalau guru mimbarnya di kelas atau di sekolah. Kalau teman-teman lain tidak tahu mimbarnya di mana. Mimbarnya kita selalu bawa setiap hari kemanapun kita pergi. Mau kita pergi ke ladang, mau ke kantor, ke jalanan, itu mimbar kita. Jadi dalam hal ini mari kita cari, temukan posisi kita daripada kita merasa diri hancur terus, merasa diri terguncang terus.
merasa diri kita, kenapa saya menderita? Tapi temukanlah sebenarnya dalam segala hal ini ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Minggu lalu ada yang bertanya, "Loh Pak, kan kita kan pelayanan, tapi kan kita juga harus hidup." Nah, sebenarnya hidup dan pelayanan itu, hidup maksudnya itu bekerja, ke kantor, kerja dimanapun, dan pelayanan itu tidak bisa dipisahkan. Hidup kita adalah pelayanan kita, dan pelayanan kita adalah hidup kita. Jangan kita memisahkan hal-hal itu. Jadi mari rekan-rekan sekalian, dalam masa orang geger dengan kondisi, bingung dengan keadaan, mari kita coba temukan sebenarnya Tuhan posisikan saya itu kalau main bola di mana sih? Kalau main ini di mana sih? Kalau dalam hidup saya itu di mana begitu? Mari kita temukan, karena kita umat Tuhan tidak ada yang kosong. Ya mungkin dalam hal kebanyakan, banyaknya yang diberikan kepada kita mungkin beda-beda, tetapi tidak ada yang kosong. Yang ada mungkin ada yang lebih daripada yang lain tugas-tugas yang diberikan. Baik, nah minggu lalu juga kita mengutip dari poin yang kedua ini, Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 itu, ini ayat favorit sekarang karena ya kalau kita sudah bingung menjelaskan sesuatu ya kutip saja ayat ini, itu cukup aman ya, karena ya memang ini baik untuk orang percaya. Disebutkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan seterusnya. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini, sebenarnya segala apapun yang terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa selama ini kita merasa, wah ini tidak baik ini, kalau saya sakit ini nggak baik. Semua apa yang saya mau lakukan ini tidak jadi. Rencana ini nggak akan sukses kalau begini. Nah, mari kita pikirkan bahwa kita ini umatnya Tuhan, anaknya Tuhan, yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab. Dan dunia ini adalah ladang pelayanan kita. Jadi, kalau kita sehat sebenarnya itu kepentingannya Tuhan. Kalau kita sakit, kepentingannya Tuhan kan yang terganggu. Katakanlah begitu secara sederhana. Tapi, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Lah iyalah, terserah Tuannya lah. Tuannya mau kita jatuh, mau bangun, mau terantuk, mau benjol, dan seterusnya, silakan. Kenapa? Tuannya yang punya. Maka nanti di bagian lain disebutkan, kalau hamba orang kamu jangan urus. Kamu jangan hakimi dia. Kenapa? Ada tuannya. Tuannya mau apakan dia, terserah dia. Jadi kamu jangan urus hamba orang lain. Seperti itu. Jadi kita ini hambanya Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kita, segera kita cari tahu kenapa ini terjadi, untuk apa terjadi, lalu apa yang harus saya kerjakan ketika hal ini terjadi. Jadi, oke lah kita terguncang, oke lah kita sedih, memang kita dilengkapi dengan emosi dan lain sebagainya. Tetapi segera kembali kita harus belajar, Tuhan sedang ajarkan apa? Kenapa ini terjadi? Tuhan mau saya buat apa? Segera belajar begitu. Maka disitulah dibutuhkan hikmat untuk belajar. Tetapi orang fasik mengabaikan hikmat itu. Nah, kalau sudah punya pandangan begini, apa yang mau kita khawatirkan? Tidak ada. Karena kepentingan yang kita jalankan adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Yang harusnya khawatir akan kita siapa? Tuhan. Kenapa? Waduh, kalau terjadi begini nanti enggak ini dan seterusnya, seperti kita berpikir. Tetapi kenapa kita sering kali memaksa, oh Tuhan tolonglah, kalau tidak begini ya Tuhan. Emangnya kita ini pesuruhnya Tuhan? Maksudnya kita ini yang menyuruh-nyuruh Tuhan. Minggu lalu juga sudah disampaikan, makanya saya pikir saya hanya mengulang-ulang saja sebenarnya. Jadi ya dalam waktu-waktu ini sebenarnya ada kehancuran teologi sebelah sebenarnya. Kenapa? Kalau kamu taat, kalau kamu setia,
Kalau kamu dekat Tuhan, kamu akan sehat, tubuhmu prima, ekonomimu melesat tajam tinggi gitu kan. Yang terjadi apa? Waduh, berguguran nilai-nilai ekonomi, berguguran, pendeta pada mati-mati begitu. Kenapa? Mereka bilang, ya itu karena dia nggak suci, nggak kudus, nggak dekat Tuhan. Saya bilang itu pun tipuan juga. Kalau memang orang yang diberkati Tuhan itu adalah yang paling kaya, coba aja cari 10 orang terkaya di Indonesia. Harusnya 10-nya semuanya pendeta. Atau di Asia atau di dunia lah. Tapi yang muncul apa itu? Bukan pendeta. Berarti ajaran mereka tidaklah benar yang mengatakan bahwa kalau kita dekat Tuhan, kita akan sejahtera, kita akan bahagia dan seterusnya. Seperti Daud, seperti Salomo. Daud saja lari dari Saul kayak orang apa ya? Bukankah dia lari dikejar Saul ke sana, dikejar Saul ke sini dia lari. Bahkan dia berlari ke daerah orang Filistin yang dulu Goliat dia bunuh kan. Dia berlindung ke sana. Maka kembalilah kita kepada kebenaran bahwa ikut Tuhan itu ya selama kita masih ada dalam daging, dagingnya pasti akan sakit. Pasti akan mati. Pasti akan menderita. Bisa saja. Gimana ada tokoh yang tidak menderita? Tidak ada. Orang sering kutip, oh saya mau nyanyi doa apa Yabes ya. Doa Yabes itu kiranya Tuhan melebarkan patok-patok kemah dan seterusnya. Jadi ada harapan kekayaan ke depan, daerah yang diperluas, keuntungan yang lebih banyak. Tapi mereka tidak mau berdoanya Daniel dan kawan-kawan itu loh. Jika Tuhan menolong kami, kami sembah dia. Kalau toh kami terbakar juga dalam api ini, kami tetap sembah dia. Ya kan? Jadi lihatlah bahwa ya memang betul Yabes berdoa begitu, itu baik kita ikuti. Tapi juga ingat ada doanya si Daniel dan kawan-kawan di Gua Singa. Dan waktu mau dibakar juga begitu. Bahkan doanya Yesus sendiri, biarkanlah cawan ini lalu, tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali, ayo kita klaim. Ya silakanlah klaim. Nanti enggak tahu urusan Tuhan kah, urusanmu kah, saya enggak tahu begitu. Jadi mari kita lihat bahwa apapun terjadi di sekitar kita ada dalam detail rancangan Tuhan yang dari kekekalan itu. Oke, lanjut. Yang berikut, bekerja giat selagi sempat. Itu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4. Saya ambil dari sana saja. Bunyi ayat itu demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ada siang, ada malam. Nah, dalam konsep ayat ini orang bekerja pada waktu siang, malam tidak bekerja, itu waktunya istirahat. Ya, itu pengertian yang kita dapat di situ. Jadi, selagi masih siang, ayo bekerja. Selagi kita mampu, ayo bekerja. Selagi kita punya fasilitas dan alat apapun, ayo gunakan. Selagi kita punya ya apa saja itu, ayo gunakan. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas pekerjaan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang sering terjadi kan, saya tidak punya ini, tidak bisa kerja. Saya tidak punya itu, tidak mau kerja. Dan akhirnya kita bilang, tidak mau jalan, ada singa di luar, saya tidak mau keluar. Pandemi boleh terjadi, tapi bukan berarti kita berhenti bekerja, kita bukan akhirnya tidak melakukan apapun, tapi menyesuaikan diri sedapat mungkin dengan pandemi, dengan sakit, dengan kehilangan, dengan duka dan sebagainya, tetapi tetap giat selagi masih ada tenaga, masih ada kekuatan. Nanti kalau sudah tidak ada waktu, tidak ada tenaga, baru kita bilang, oh saya mau melayani Tuhan, tidak bisa begitu.
Mungkin dia mau melayani Tuhan supaya Tuhan kasih dia sembuh lagi baru melayani. Bukan begitulah. Jadi apapun itu, jangan buat banyak alasan untuk tidak pelayanan, untuk tidak bekerja dengan sungguh, untuk tidak bekerja dengan baik. Jangan buat alasan. Nanti kalau Tuhan marah dengan kita, kita juga yang repot. Jadi apapun yang ada di tangan kita, pakai dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Jangan buat banyak alasan. Nah, yang terakhir, jadi garam dan terang bagi kemuliaan Bapa. Itu Matius pasal 5 ayat 15 dan 16. Itu sebuah cerita memang yang cukup panjang di situ tentang garam dan terang dunia. Tapi di bagian akhir itu disebutkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi, apa tujuan hidup kita adalah memuliakan Bapa di surga. Tujuan hidup kita dengan berbagai macam pekerjaan yang ada, yang kita geluti, yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah memuliakan Bapa di surga. Ada yang pintar cari alasan bilang begini, oh oke lah Tuhan, kalau Tuhan kasih saya begini, nanti saya memuliakan Bapa. Jadi dia dapat sesuatu, dia kasih syarat dulu. Saya punya ini baru saya muliakan Tuhan. Saya dapat ini baru saya muliakan Tuhan. Tidak bisa begitu. Memuliakan Tuhan itu bukan, ayo beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Tepuk tanganlah semua. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika orang melihat pekerjaan kita, orang bergembira karena kita ada. Ketika kita hadir, orang mengatakan, oh puji Tuhan dia ada di tengah kami. Syukurlah dia ada bersama kelompok kami. Dia ada di tengah kami. Dia bekerja bersama kami. Begitu. Bukan kalau kita ada di tengah mereka, aduh sialan, kenapa orang ini ada, coba sedikit lagi dia pergi lagi. Sehingga ketika orang itu pergi, orang bilang, syukurlah dia sudah pergi. Syukurlah dia sudah tidak ada lagi. Kalau begitu kemungkinan besar, kalau orang baik yang mengatakan itu berarti kita orang jahat. Tetapi kalau orang jahat yang mengatakan itu berarti kita orang baik. Ketika kita pergi, orang mengatakan, aduh sayanglah dia tidak ada lagi bersama kami. Coba dia ada, pastilah kami tidak begini. Jadi ketika kita hadir, orang senang. Ketika kita pergi, orang sedih, bahkan menangis. Jadi berharap itu menjadi kehadiran kita di tengah dunia yang sedang galau ini, yang sedang terguncang ini, dengan apapun tugas, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, itu adalah pelayanan kita. Berikut, oke, sudah selesai. Jadi mari kita menarik kesimpulan sedikit bahwa dalam kekekalan Allah sudah merancang dunia ini. Merancang sedemikian rupa dari awal hingga akhirnya. Sehingga apapun yang terjadi ada dalam rancangan, ada dalam pengetahuan, dan ada dalam kendali Bapa di surga. Maka kita perlu cari tahu posisi kita itu di mana dalam rancangan Tuhan. Kita perlu cari tahu kenapa sesuatu ini terjadi atas saya. Dan ketahuilah memang Roh Kudus, Allah sendiri menyertai kita setiap waktu, tidak pergi, selalu ada bersama dengan kita. Dan mari kita bekerja selagi kita kuat, selagi ada alat di tangan kita, pakai apa saja, gunakan apa saja, sehingga kita bisa memuliakan Bapa kita di surga. Kita mulai dari orang yang terdekat dalam rumah kita. Saya pernah dengar Pak Tong sampaikannya, dia bilang, kenapa perempuan kalau keluar itu dandan? Karena dia pergi keluar sana menunjukkan keindahannya kepada orang lain. Lalu kalau ke dalam rumah nggak dandan, wah saya praktekkan di rumah saya dan istri sedikit mengamuk. Wah itu cukup waktu untuk sedikit menyelesaikan masalah ini. Karena
Akhirnya saya protes, kenapa kalau keluar kamu dandan, kalau dalam rumah kok enggak dandan? Bilang, akhirnya ya dandan-dandan sedikit lah dia di rumah begitu. Nah, Mas, di luar sana kita menunjukkan siapa kita yang bagus, sementara di dalam rumah kita, lingkup yang paling kecil, kita menunjukkan apa adanya sesuka-suka kita. Padahal tempat utama dalam pelayanan kita adalah anak kita, istri, suami, orang yang ada dalam rumah kita, baru ke tetangga, baru ke tempat lain, baru online dan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur secara singkat hamba-Mu sudah menolong menjelaskan bagian ini secara sangat sederhana. Roh Kuduslah yang memiliki firman akan meneruskan dan menolong ke dalam hati kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke. Baik, kalau ada mungkin pertanyaan ataupun pernyataan yang ingin disampaikan, berikut kita berikan kesempatan. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ingin sampaikan pengumuman lebih dulu bahwa ya tadi sudah disinggung oleh Pak Samuel Udau bahwa beliau tidak tahu begitu ya, tetapi programnya yang berikut ini memang sesi terakhir ya untuk Be Still My Soul begitu ya, Be Still My Soul ini terakhir, dan saya mempersiapkan sebetulnya orang buta sejak lahir ini sebelum Be Still My Soul begitu. Lalu orang buta sejak lahir ini saya pending, nah terus saya gumuli, dan ya saya minggu depan akan membahas mengenai orang buta sejak lahir. Dan tadi sudah disinggung juga di Yohanes pasal 9, saudara. Dan saya akan bereksposisi di dalam Yohanes pasal 9 ini, orang buta sejak lahir. Saya perkirakan mungkin ada 6 kali pertemuan ya, Bapak Ibu, untuk membahas eksposisi Yohanes pasal 9 ini. Tetapi kita lihat nanti berapa kali pertemuan kita mau belajar untuk melihat pimpinan Tuhan sejauh mana. Ya, berikut next yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti podcast kami di Spotify dan Anchor, di Anchor dan Spotify. Next, berikut yang perlu saya sampaikan. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian diberkati melalui pelayanan ini, kami minta bantuannya untuk berbagi informasi, berbagi link ya, untuk kelas kita setiap hari Senin jam 7 malam WITA. Jam 7 malam WITA. Nah, saya tadi perhatikan ada baru bergabung karena saudara kita baru makan ya. Jam di Jawa itu jam masih sore ya, mereka jam makan ya, jadi mereka baru bergabung. Tapi kalau saudara diberkati, silakan bagikan nanti informasi dan e-flyer kelas PIK ini. Dan jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau memberikan persembahan, tergerak untuk memberikan persembahan, karena mendapatkan berkat dari pelayanan ini, saudara bisa memberikan persembahan di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan saudara masing-masing. Atau kalau saudara mau melalui pelayanan Garam Bali, saudara bisa hubungi nomor saya itu dan nomor bagian keuangan. Nanti kami akan baru bagi nomor rekeningnya. Yaitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan lebih dahulu. Sebelum kita masuk tanya jawab, nah kita bersyukur sekali lagi kita sudah masuk beberapa kali pertemuan mengenai seri Be Still My Soul, tenanglah jiwa kita, saudara. Kalau kita melihat dari perspektif kekekalan, ini yang menjadi kunci. Kita seringkali melihat selalu dari perspektif diri sendiri, sehingga kita akhirnya berkeluh kesah. Walaupun ada ruang untuk keluh kesah itu, dan Tuhan memberikan juga ruang untuk kita berkeluh kesah. Alkitab pun ada satu kitab yang namanya Ratapan, tetapi
Waktu kita meratap, apa yang kita ratap? Pekerjaan Tuhankah? Kemuliaan Tuhankah? Atau kemuliaan diri? Atau pekerjaan diri? Nah, ini yang perlu kita koreksi dan perlu kita introspeksi. Baik, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung open mic. Jangan malu-malu, jangan sungkan, langsung silakan open mic. Anybody? Baik, selamat malam Pak Sun, Ya, Samuel. Jadi saya ingin bertanya Pak, terkait dengan poin, saya cabut dulu. Baik, selamat malam. Saya ulangi lagi, tadi mungkin tidak masuk ya suaranya. masuk Pak. Ya. Begini Pak, saya ingin bertanya terkait dengan poin yang pertama. Temukan posisimu dalam maksud besar Allah. Ini sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi bagi saya ini sulit sekali untuk mencari tahu apa maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, apalagi kemudian ketika kita kaitkan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan sejak dari dalam kekekalan. Ini kan bisa menjadi pendulum itu Pak Sun, Pak Samuel. Ya. Kalau begitu ya diam saja kalau Tuhan sudah tentukan segala sesuatu untuk kita, kan kita akhirnya menjadi pasif. Tapi saya bukan pada posisi itu. Nah ini Pak, bagaimana kita katakanlah kiat patokan begitu Pak, untuk kita bisa apa sih maksud Tuhan dalam sebuah peristiwa yang kita hadapi ini. Kadang-kadang saya berpikir ketika menghadapi sesuatu yang sulit, wah ini jangan sampai akibat dosa masa lalu saya. Jangan sampai ini buah dosa yang harus diterima pada masa kehidupan ini dan seterusnya Pak. Padahal rasanya semua Tuhan saya sudah minta ampun gitu, tapi kok masih ya. Demikian Pak Samuel, Pak Sun, Tuhan memberkati. Pak Sun silakan. Oh nah ini pembicaranya Pak Sam ini, jangan saya ini. Minta Pak Samuel untuk Ya. Oke. Langsung cuci tangan. Oke Pak. Terima kasih. Ya ini pertanyaan yang sulit karena seperti Pak almarhum yang dulu sampaikan, saya kira mirip sama tetapi tidak persis juga, bahwa memang tidak ada pola menemukan apa maksud langkah pertama begini, langkah kedua begini, begitu. Tetapi tentu setiap orang itu berbeda-beda lah ya, sehingga kita menyebut pola itu tidak ya. Yang bisa saya sebutkan saja bagaimana kita bisa memahami posisi kita, itu satu. Yang kedua, mengapa ini terjadi, memang itu hal yang kedua, itu cukup berat. Bahkan bagi saya pun kita sama saja Pak. Tapi yang harus kita cari tahu adalah ya terus berdoa saja, mengapa ini terjadi, apa maksud Tuhan. Bisa terjadi kita mengerti pada waktu itu, entah dalam hikmat yang Tuhan beri, atau juga melalui orang-orang lain di sekitar kita, saya tidak tahu. Sehingga saya tidak bisa sebut ada pola 1, 2, 3 yang harus kita alami di situ. Yang jelas mungkin pada suatu waktu kita akan paham. Nah, jawaban ini juga ada di Pak Sun waktu lalu. Bahkan mungkin kita tidak akan paham sama sekali kenapa ini terjadi sekarang ya. Jadi bagaimana ya Pak mau bilangnya itu, bagi saya pasti ada, tetapi secara jelasnya bagaimana saya tidak ada pola untuk itu. Yang jelas kita tetap berdoa, cari tahu kehendak Tuhan, pimpinannya bagaimana, kita cari saja. Bukan seperti orang pergi tutup Alkitab, lalu tutup mata, lalu buka Alkitab dan taruh jari di satu ayat. Bukan begitu ya, kita tidak diajarkan begitu. Tapi
Dengan mengenal Tuhan lebih banyak, kita akan mengenal diri kita. Tidak ada jalan lain. Kenal Tuhan lebih baik, belajar lebih baik, makin lama makin kita sadari diri. Itu pun masih bisa salah juga, tapi itu lebih baik daripada cara yang lain. Kira-kira begitu singkatnya Pak Nyoman. Iya, baik Pak. Ini pendewasaan kayaknya Pak ya. Jadi pendewasaan iman Pak ya. Jadi, ya. Itu yang saya tangkap dari apa yang Pak Samuel sampaikan. Ya, baik Tidak Pak. ada rumus yang jelas untuk memahami ada di posisi yang mana. Betul. Ya jujur aja saya sering kali gamang Pak. Ya, di dalam hidup ini, terkhususnya akhir-akhir ini, apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Ya. Ketika ya Pak Sundoro tahu lah, mungkin sedikit-sedikit. Ini ada pada kegamangan harus bertindak seperti apa. Apalagi dengan katakanlah kiprah saya yang terakhir di sebuah ya sudah sekian lama saya ikut, kemudian ya, ada katakanlah sesuatu kok ini tidak pas. Kalau Tuhan ini apa mengikut Tuhan dengan mengadakan diri melayani Tuhan, itu apapun susahnya, ya bagaimanapun tantangannya, selalu ada sukacita untuk terus berjuang gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sudah berjuang tapi justru yang muncul ini adalah apa ya? Berbalik ya. Iya, sebaliknya. Sehingga saya berpikir ya, ini bukan maksud Tuhan di sini. Dan sekarang saya jujur aja, saya masih berpikir kemana Tuhan mau saya mengisi sisa waktu yang sebentar lagi kalau Tuhan izinkan saya pensiun, saya mau ngapain gitu dalam situasi ya kehidupan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih. Ini bukan apa ya? Ya Pak. bukan Makanya saya berharap ya. Sebenarnya refleksi juga ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ya, oke. Kalau masih ada silakan saja langsung. Mungkin ada yang mau berefleksi dari topik atau apa, silakan. Yang menarik kan sampai hari ini Pak Nyoman masih tetap di dalam iman. Nah itu yang kadang-kadang yang tadi oleh Pak Sam sebut, kita nggak pernah berdoa untuk berapa detak jantung kita, paru-paru kita harus bagaimana. Kita nggak pernah berdoa itu. Saya tadi juga berpikir, ya saya juga nggak pernah berdoa gitu ya. Tuhan jagalah detak jantungku. Saya nggak pernah juga berdoa itu begitu ya. Tapi kok ya tentu sampai hari ini berdetak ini, sampai sekarang ini berdetak gitu. Jadi, lalu kita lihat dari perspektif kekekalan gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang lepas dari kendali Tuhan, kontrol Tuhan. Tidak ada sedikit pun gitu. Jadi. Tetapi sekali lagi kita juga dikasih ruang ya, untuk kegamangan. Ya, ruang juga kita untuk ragu-ragu gitu ya. Ada ruang itu. Nah inilah yang saya kadang-kadang justru saya bersyukur mengenal Tuhan yang seperti ini. Kalau Tuhan nggak kamu ini sudah dikasih ini nggak pernah sudah prok mati, waduh repot kan. punya Tuhan yang kayak begitu ya, nggak mau kasih ruang gitu. Kamu sudah tak tolong masih ragu-ragu, sudah matiin jedek gitu ya, kayak kita main game gitu ya, langsung di on off in gitu. Iya loh Pak Sun, betul. Saya memang seringkali terganggu ya, terganggu dengan katakanlah hamba Tuhan yang sering menekankan secara lebih dalam hal kesejahteraan dan lain-lain. Tapi kita bersyukur punya Alkitab itu lengkap pembahasannya, mulai dari yang senang, yang sedih,
yang berduka dan seterusnya. Jadi Alkitab kita puji Tuhan lah lengkap dengan kesedihan-kesedihan dan ketakutan juga. Kami sedang membahas di sebuah buku dan kami sampai pada pembacaan Alkitab tentang Saul dan Daud. Ternyata Daud itu juga larinya bukan lari main petak umpet yang biasa-biasa, tetapi dia memang lari takut dibunuh, nggak mau gitu loh. Nanti kan di waktu lain dia menyanyikan Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Wah, kelihatan keren nih. Padahal dia lari betul-betul lari. Gitu. Betul. Ya, oke. Di chatting ada komen Pak Putu Kurnian, Pak Sam. Oke, ya. Oke, Pak Putu Kurnia ya. Mau memberitakan Injil kerajaan Allah dan Injil kasih karunia-Nya, mohon bimbingan. Wah, ya puji Tuhan untuk itu Pak Putu. Ini luar biasa untuk memberitakan kerajaan Allah, Injil kasih karunia-Nya. Itu memang bukan hanya maunya kita, tetapi tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita tidak bisa pilih kapan kita bisa atau kapan kita mau. Nah, mulailah yang tadi saya sempat singgung tuh, mulai dari dalam hati kita. Oke, sebelum kita mulai, kita harus mundur lagi sedikit, belajar firman Tuhan dulu. Saya harus bilang bahwa belajar firman Tuhan yang baik, begitu ya, karena sudah terlalu banyak sekarang orang memanipulasi, memanfaatkan yang namanya firman, lalu mereka bilang mereka hamba Tuhan dan seterusnya begitu. Jadi isi diri sendiri, istilah kata itu penginjilan itu seperti sebuah mata tombak, sedangkan gagangnya itu adalah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang Tuhan dan firman-Nya. Maka kita perlu kenal Tuhan dulu lebih jauh, lebih baik, baru kita bisa memakai tombak itu untuk fungsinya begitu. Jadi mulai isi diri, ikut PIK itu baik, ini sangat bermanfaat. Kemudian belajar yang lainnya itu hal teknis lah, itu terlalu gampang. Jadi isi diri dulu, semakin nanti diisi, semakin pemahamannya bertambah, maka kerinduan itu akan terus bertumbuh dan bertambah. Bagaimana berbicara itu sesuatu yang tidak terlalu sulit. Bagaimana berbicara, menyampaikan Injil dan seterusnya. Itu pasti Tuhan juga akan tolong. Jadi teknisnya itu hal yang gampang, bisa di browsing saja di berbagai macam sumber di internet dan seterusnya. Tetapi bagi saya, kalau mau beritakan firman, belajar firman-Nya dulu. Mau beritakan Injil, belajar Injilnya dulu. Begitu. Kemudian mulai dari Yerusalem, Yudea, Kaisaria dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Artinya mulai dari diri kita berubah, lalu orang yang terdekat kita pengaruhi dan seterusnya. Pakai jaringan kita, pakai orang terdekat, bukan langsung kita pelayanan keluar jauh di sana dengan begitu bagusnya, tetapi mulai dari tempat yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga kita. Secara singkat begitu Pak Putu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bersyukur untuk pembagian firman Tuhan. Silakan. Malam Pak Sun. Ya, malam, Pak. Bu Anaka, Kupang, selamat malam. Silakan. Malam. Kupang. Saya ingin bertanya, maunya kembali lagi flashback ketika badai Seroja kemarin ya di Kupang. Ada dua paradoks, ada dua situasi yang ketika badai itu terjadi, ada sebagian orang yang sangat-sangat terguncang imannya dan orang yang tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan saat itu betul-betul kembali kepada Tuhan. Terus di satu sisi orang yang menghadapi badai tenang bersama Tuhan dengan terus berdoa. Tapi di sisi lain ketika orang yang kurang dekat dengan Tuhan
badai setelah reda kembali lagi imannya ya seperti semula. Jadi situasi yang berbeda ini. Jadi artinya orang itu tidak digelisahkan oleh Tuhan untuk terus mencari Tuhan. Saya pengen tahu pendapat Bapak Sun atau Pak Samuel, bagaimana konsekuensi ke depannya kalau orang itu terguncang imannya lagi ketika berhadapan dengan kematian sekalipun atau dengan hal-hal yang sungguh-sungguh sangat mengguncangkan iman. Terus bagaimana sikap kami harus berhadapan dengan orang seperti itu, agar kami juga dapat tenang dan melewati itu dengan sukacita. Ya, Pak Sam, silakan. Oke, baik, karena Pak Sun juga ada di lokasi atau pernah menolong membantu, nanti boleh tambahkan juga ya. Sebelum sampai kepada konsekuensi dan bagaimana menghadapi orang itu ya, tadi satu kalimat yang diucapkan itu bahwa saat badai terjadi dia balik, dia cari Tuhan, atau akibatnya dia cari Tuhan gitu kan. Kemudian setelah itu sudah tenang, dia balik lagi kepada kebiasaan lamanya. Oke, jadi begini, bertobat, saya bisa sebut pakai kata ini dulu, bertobat. Bertobat itu ada dua hal. Satu, orang bertobat dari pemahaman kebenaran, lalu dia balik dari dosanya dan lari kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bertobat yang berikut adalah dia orang jahat lalu kena terbentur, mungkin kena tangkap polisi atau kena tembak, dia hampir mati, masih hidup, lalu bertobat. Akhirnya dia kapok. Tapi setelah lukanya sembuh atau setelah keluar penjara balik lagi. Itu namanya kapok lombok ya, orang bertobat lalu balik lagi. Jadi kita tidak bisa sebut itu sebenarnya bertobat, tapi itu hanya kapok sebentar karena merasakan sakit. Ketika sakitnya hilang, dia balik lagi. Jadi bertobat yang benar adalah karena kesadaran diri akan keagungan Tuhan dan akan keberdosaan orang ini, lalu dia balik sama Tuhan, menyadari dengan sepenuhnya. Itu dasar bertobat yang baik. Tetapi bertobat yang salah adalah karena dia sakit, mungkin baru dia cari Tuhan, kemudian karena dia sembuh. Atau karena dia jahat, ketangkap narkoba, lalu dia balik cari Tuhan. Bukan itu. Bisa dipastikan orang yang demikian akan balik lagi kepada kebiasaan lamanya. Jadi itu. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang demikian? Saya pikir bagaimana menghadapi mereka ya, bagaimana ya, mereka harus dipukul kembali kali ya. Mereka punya pemahaman memang susah, tidak dalam Tuhan yang kokoh. Jadi ya seperti biasa sajalah menghadapi mereka, menjelaskan dengan kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang memerdekakan orang kan, bukan kesakitan yang memerdekakan orang, tapi kebenaran firmanlah yang memerdekakan orang. Jadi saya kira tetap pakai pendekatan sosial yang baik, sikap kita yang baik, dan firman Tuhan jangan dilupakan. Itu yang utama dan pertama-tama harus diberitakan. Begitu. Bagaimana kalau dia balik nanti menghadapi kematian dan seterusnya? Ya saya tidak tahu itu bagaimana. Yang jelas ya, anak Tuhan tidak akan, dia adalah pemenang, sudah dibahas waktu lalu, dan dia tidak akan kemana-mana, tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi berbuat dosa, kita masih bisa berbuat dosa, tetapi tidak akan jatuh, tergeletak, dan terus-menerus di dalam dosa itu. Begitu Pak, Ibu, silakan. Pak Sun ada tambahan, silakan. Nggak ada, ini saya malam ini kan Pak Sam yang in charge ini. Oh, sorry. Ya, begitu Ibu. Kira-kira apakah itu menjawabkah? Atau masih kurang? Bu Aneke. Ya, menjadi kesulitan ketika orang itu adalah sebagai imam bagi keluarga, dan ada panggilan Tuhan yang harus dilakukan di situ, membawa anak-anak dekat dengan Tuhan. Itu akan sangat menjadi kesulitan bagi kami sebagai anggota keluarga atau misal siapapun dia akan mengalami, karena memang seperti yang Tuhan kehendaki bahwa seperti
kata firman bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau satu orang tidak beribadah dengan pertobatan, ya kayaknya agak menyakitkan juga sih. Oh ya, ya. Artinya, Ya. apalagi di daerah-daerah Kristen ya, seperti kami, kantong-kantong Kristen, belum tentu orang beribadah, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu kan cuma seremonial semata Betul, kan. Ibu. Nah, menjadi tantangan buat saya adalah menginjili di daerah bukan Kristen, dan menginjili di daerah Kristen justru lebih berat di daerah Kristen, Pak. Oh Itu ya, yang ya. tantangan besar saya. Jadi kadang kita ditarik ke keadaan di mana mereka berada. Itu yang susah menurut saya. Ya, Dan Ibu. ya itu mungkin konsekuensinya kita lebih banyak belajar iman, lebih banyak lagi belajar tentang firman. Betul. Firman penuh di dalam hati dan memperkatakan itu setiap hari dan melakukan mungkin itu. Tapi yang saya sangat sedihkan, akhirnya waktu yang terbuang ini percuma, kita tidak bisa menikmati Tuhan dan Tuhan tidak menikmati hidup kita. Ya, Ya, ya. mungkin yang menjadikan hati Tuhan atau mendukakan roh. Ya, ya. Ya, Ibu, Itu saya maaf. Itu maksudnya. Saya tambahkan begini. Memang saya berasal dari Kalimantan, yang satu kampung tuh bisa satu gereja saja. Itu kami di sana gereja Kemah Injil. Satu kampung satu gereja. Mungkin yang gereja kedua adalah saudara kita dari Katolik yang tidak mau melepaskan macam-macam gitu ya. Oke. Kita lihat juga di daerah ya Sumba, Kupang dan seterusnya. Papua. Kemudian di Timur, bukan di Papua ya. Kami juga lihat di Papua kondisi yang selalu sama, di mana kekristenan itu banyak, maka di sana ada macam-macam apa ya, kekeras kepalaan sebenarnya. Sehingga suatu waktu saya pernah katakan, saya lebih suka ada agama lain di sini dan mereka berhasil. Kenapa? Barulah kita mengerti bahwa iman kita itu penting. Jadi kalau tidak ada masalah mereka nggak mengerti. Tapi kalau ada masalah baru mulai cari Tuhan. Memang ya manusia suka begitu. Setelah disadarkan dengan cara yang sakit, baru dia mulai cari Tuhan. Tapi kemudian yang saya mau sampaikan, satu kelemahan yang terjadi di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan adalah pengajaran. Pengajaran itu lemah sekali. Kita lebih suka mementingkan katakanlah khotbah yang menyenangkan para pendengar kita, karena di situ mungkin ada Pak Kepala Kampung, Pak Camat, Pak Bupati, stafnya dan seterusnya, sehingga khotbah kita tentang kebenaran itu diperhalus sampai enak didengar di telinga gitu. Jadi sering kali begitu. Yang kedua, yang kita perlukan adalah semacam ya di samping pengajaran, kesaksian yang baik dan benar. Kalau kita melihat kehidupan umat Tuhan, saya sebutlah begitu, umat Tuhan atau Kristen di sana, mungkin saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Mereka saling berkelahi, tukar pacar, istri, dan seterusnya. Untuk apa jadi Kristen? Tidak usah jadi Kristen aja. Toh di luar sana kita bebas melakukan juga. Jadi kesaksian umat Tuhan yang buruk. Kurangnya pengajaran dan teladan hamba-hamba Tuhan kurang, sehingga ya untuk apa jadi Kristen kalau sama saja dengan di tempat lain. Jadi menurut saya itu 3 poin yang sangat penting kita perhatikan ya di tengah-tengah umat kita itu. Begitu Bu Aneke. Pak Sam di Papua berapa tahun ya? 6 tahun Pak. 6 tahun ya. Ya. Ya kami itu sebabnya saudara, hati daripada pelayanan garam itu adalah di kantong-kantong Kristen. Betul. Dan kantong-kantong Kristen itu perlu reevangelisasi. Betul. Dan Ibu dan rekan-rekan yang di Indonesia Timur itu sadar bahwa tidak mudah reevangelisasi itu. Ya, tidak mudah. Kami pernah itu melayani di pinggir Danau Sentani, saudara ya. Itu Pak Sam ada itu. Ya. Sebelum ibadah, sebelum KKR itu kami diganggu dengan kuasa kegelapan itu, hujan badai sampai tendanya roboh. Ya terbang.
padahal yang lain nggak apa-apa gitu. Dan itu ada rombongan yang naik truk, itu kira-kira ada 3 truk ya. Kita pikir mereka basah, waktu mereka datang mereka malah, loh di sini hujan. Dan waktu tiba sudah berhenti ya Pak? Nah itu dia. Berhenti seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi, nah saya pernah dengan satu rekan lagi di Freeport itu, saudara-saudara, itu seperti melayang gitu ya. Melayang. Kami pernah itu dengan Pak Sam itu di balik Danau Sentani itu tidur di sana itu, waduh, itu kasurnya rupanya banyak Casper. Caspernya banyak sekali sehingga ya kami pengalaman ini. Dan itu orangnya memang, ya itu tadi, orang di Indonesia Timur itu. Dan tim kami datang tidak membawa apa-apa, kami membawa pengajaran. Mereka banyak kecewa juga. Ya. Tetapi banyak juga yang dikuatkan, diteguhkan melalui itu. Maka ciri khas daripada pelayanan garam itu adalah teaching, pengajaran. Ini ada Pendeta Wasikun juga, kami pernah bertiga pelayanan di pedalaman Kalimantan, mana ini, yang Tabang gitu ya. Masih timur Pak. Oh masih timur ya, apa dia, tapi kecamatan atau kabupaten beda? Itu Kutai Mahakamulu. Ya. Nah ini Pendeta Wasikun. Kutai Kartanegara. Sorry. Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara. Ya Pak. Makasih untuk koreksi. Nah ini nanti Pendeta Wasikun saya minta nanti saudara untuk berbagi berkat. Ini tadi saya mau WA beliau tapi saya tunggu aja nanti lah selesai nih. Beliau ini juga sekarang sudah di perkotaan ini, tapi waktu beliau di pedalaman ini Tuhan juga pakai luar biasa. Memang tidak mudah gitu ya. Yang tadi ada tukar istri, tukar pacar, itu orang-orang kita juga. Lalu pendetanya juga begitu. Ada yang jualan tua. Pak Sun, satu kesaksian sedikit yang di Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang, Kota Timur ya. Pak Sun waktu datang di awal kan orang bilang, 3 hari kebaktian siapa yang akan datang? Iya. Begitu kan. Malam pertama memang sedikit dan terlambat. Malam kedua kan sebelum mulai orang sudah penuh. Yeah. Malam ketiga penuh. Malam berikut mereka bilang boleh nggak nambah lagi gitu ya. Karena tidak ada kunjungan selama itu dan tidak ada pemberitaan firman selama itu. Nah akibatnya 2 tahun berturut-turut Pak Sun. Saya masih ingat kalimat yang Pak Sun sampaikan bahwa Natal dan Paskah itu sama pentingnya gitu loh. Nah, 2 tahun lalu mereka mengadakan Paskah itu sama besarnya dengan Natal. Jadi di lapangan itu mereka rayakan khotbah, nyanyi di situ dan ya biasa mau kalau nggak ada makan nggak rame. Jadi hanya itu. Jadi mereka buat makan. Saya tanya kenapa? Ya kami bersuka cita karena ini Paskah. Dulu kan diajarkan bahwa Natal sama Paskah sama. Jadi sekampung itu nggak kemana-mana 1 hari. Yeah. Hanya 2-3 hari sebelumnya bapak-bapak ada yang ke hutan, ada yang ke sungai cari lauk begitu. Sehingga sudah 2 tahun ini mereka membuat tradisi baru karena pengajaran itu. Jadi puji Tuhan untuk itu karena itu hanya bentuk luarnya, tetapi bentuk dalamnya adalah ketika kita bicara mereka masih ingat firman yang disampaikan dan masih bertanya kapan muncul lagi, kami masih menunggu. Seperti itu. Ya itu yang sudah jelas terjadi sampai Paskah yang kemarin walaupun itu pandemi begitu. Kami acara itu dari jam 6 saudara, jam 7, jam 6 jadwal sampai jam 9, tapi jam 11 mereka masih teriak terus. Ya, mereka enak duduk. Ya dan ada tanya jawab ya Pak Sun itu tidak biasa begitu. Iya. Jadi begitu Bu Anneke, memang gereja tidak menjalankan peran, gitu, walaupun kita mayoritas Bu Anneke. Ya, di Sumba. Ya sangat menyedihkan ya Pak situasi seperti di Sumba juga sama. Saya sekarang kalau di Sumba, Bu, mereka sudah tahu kalau kehadiran pelayanan garam itu teaching. Dan saya tidak mau kompromi.
seberapa banyak orang, sedikit banyak saya jalan saja. Mereka akhirnya sadar. Ya. Sehingga mereka kalau pelayanan garam datang, mereka nggak berani terlambat. Ya. Rugi dia. Iya. Gitu. Ya. Nah itu teladanan yang tadi disinggung oleh Pak Sam. Nah di Alor itu saya mau mengajar tuh diajak makan dulu. Wah saya nggak mau. Saya nggak mau, saya tinggalkan itu tempat makan. Saya langsung masuk ke jemaat. Pendeta mereka tergopoh-gopoh. Dan mereka merasa bersalah karena belum menjamu saya makan. Saya nggak mau. Begitu. Ya, betul. Ya, ini mungkin menjadi beban buat kita semua ya, khususnya di daerah-daerah kantong Itu Kristen. Ya, terus terang apalagi di Kupang, Gemit Kupang. kurang ada pengajaran tentang doktrin. Ya. Dan akhirnya jemaat menjadi jemaat yang biasa-biasa saja dan tidak berbuah untuk Tuhan. Ya, itu mungkin menjadi beban kita bersama. Terima kasih Pak Sam, Pak Sun untuk berkat firman-Nya. Ibu berdoa Tuhan untuk memberkati. Kupang. Kita akan segera masuk Kupang lagi, ya. Saya sudah absen Kupang ini sudah 2 tahun ya. Saya sudah absen Kupang 2 tahun dan kapanpun waktu yang lalu di Kupang hanya di Oibobo saja gitu ya. Nah, saya dengan Ibu Ana saya ada janji kalau nanti kita ke Kupang, kita masuk ke pedalaman dan kita buat pengajaran. Begitu. Nah, saya kalau datang ke pedalaman itu saya tidak mau hit and run gitu ya. 3 hari, 3 malam begitu dan itu sudah ini Pak Sam gitu, kita tandem sudah sering sekali ya. Mereka selalu meremehkan siapa mau datang, tetapi akhirnya mereka merindukan, tiap tahun tuh mereka merindukan. Ya, betul. Ya. Ibu Aneka, kita siap ke Amfoang ya? Wow. Oh siap, kita mainkan tertunda sudah. karena pandemi Bu, aduh. Itu sudah. Sudah. Nggak apa-apa, ini kan pandemik ini, ya tadi Pak Sam juga bilang gitu, kita harus ya nggak bisa Bu Ana diam ada di sini gitu ya. juga ya? Kita nggak bisa diam. Kita jangan ada bagian yang kita diam, tapi ada bagian yang kita harus kerjakan terus begitu. Ya, makanya Ibu bulan depan Aneka, ini. saya pakai nama Tionghoa, jadi Ibu Aneka nggak kenal. Oh iya. Banyak saya nggak tahu Bu Ana ada di sini. Itu sudah. Oh ini Bu Ana tiap minggu hadir. Oh ya, Bu Ana tuh bagus tuh Pak, bisa jadi motivator buat saya. Terima kasih Pak Sun, Pak Sam. Iya. Sama. Ya baik Bapak Ibu saudara berdoa untuk kami, berdoa untuk pelayanan garam dan saudara seperti tadi yang saya sudah singgung, kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, ada Pak Kurnia, ya persiapkan diri, melengkapi diri. Seorang sahabat saya baru Tuhan panggil 2 minggu yang lalu, ya. Beliau juga mengatakan dia sudah tua, seorang pilot, ya, seorang yang prestasi luar biasa, cerdas, ada darah Yahudinya, tetapi ya banyak bertentangan dengan hamba Tuhan. Dan ketika kami bertemu, dia merindukan untuk bisa ikut pelayanan penginjilan. Dan Tuhan tidak kasih kesempatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada kesempatan selagi hari siang. Ya nanti saya akan bereksposisi ini, Yohanes pasal 9 ayat 4. Selagi hari siang, Saudara. Jangan kita buang-buang waktu. Kita kerjakan bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bukan untuk manipulasi. Saudara bisa cek itu kami kalau ke pedalaman, berapa banyak pendeta itu mengambil keuntungan. Kami tidak menjalankan persembahan. Itu Pak Sam itu sampai ditanya-tanya, kenapa nggak ada persembahan? Kenapa persembahan? Nggak ada, kita nggak ada persembahan. Tapi grup-grup atau tim-tim penginjilan yang lain selalu ada persembahan. Silakan, kami enggak. Tapi kalau tuh mereka kasih persembahan, kami terima. Pak Sam ini manajer saya selalu mengatakan manajer saya. Beliau yang atur keuangan, dia yang terima keuangan, lalu atur, lalu setelah kita potong dengan biaya perjalanan dan lain sebagainya, baru kita masukkan ke kasnya pelayanan garam. Begitu, saudara. Baik, terima kasih Pak Sam untuk pelayanannya malam hari ini. Oke, sama-sama. Senang bisa diberkati dan saudara berdoa untuk yang lain. Oh, saya lihat ada chat ya, ada chat ini. Chatnya apa ini? Saya chat. Ya, terima kasih Pak Sun, Pak Nyoman Martini.
terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada mau bicara? Mau cukup ya, Pak Ferry ya, Pak Ferry Kurniawan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Minggu depan saya akan mulai masuk pembahasan lagi sosok tokoh ya. Jadi ini asli Pak Sam sudah menjadi berkat bagi kita. Pengertian sederhana, tetapi itu mendalam ya, dan itu memberikan kekuatan buat kita. Kita tidak mau terlalu bicara yang muluk-muluk, tetapi kita tidak landing gitu. Dan kita sederhana, tapi kita landing dan tidak mengurangi kualitas. Nah, itu yang kita pegang di dalam pelayanan garam. Pak Samuel ini juga bagian daripada pengurus pelayanan garam, saudara ya. Beliau dengan saya, dengan Pak Kadek, ada Pak Chandra di sini, itu Pak Chandra Yap, ya, ada Pak Edi, tidak ikut malam hari ini, ada beberapa rekan di situ yang ikut ambil bagian secara tidak penuh waktu, ya, tetapi pendukung. Nah, kita bersyukur sekarang ada Pak Benyamin yang Tuhan pakai juga untuk support kita melalui kelas PIK ini lewat YouTube. Kita bersyukur untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita tutup di dalam doa. Minta dengan kasih hambanya Pak Pendeta Wasikun, bisakah menutup kita di dalam doa untuk kelas kita malam hari ini, Pak Pendeta Wasikun? Ya, baik. Terima Mari kasih. kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, Allah yang mengasihi dan memberikan pertolongan bagi kami. Ya. Oleh karena kekuatan Tuhan kami tangguh, oleh karena pertolongan Tuhan kami dimampukan oleh Tuhan Benar. menghadapi segala perjalanan kehidupan kami. Ya. Biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan Ya. yang hidup di dalam dunia ini, agar kami dapat memancarkan kasih Kristus. Ya. Bersyukur malam hari ini kami boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama meneguhkan kami, menguatkan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan, Pak Sam dan juga Pak Sun dalam pelayanan yang ada, kiranya Tuhan memberkati dalam segala tugas kehidupan rumah tangga, Tuhan yang selalu menolong. Demikian juga kelanjutan rencana pelayanan garam, kiranya Tuhan yang selalu memberkati, kiranya Tuhan yang selalu menolong, sehingga apapun yang direncanakan, Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang memberkati. Demikian juga seluruh peserta yang boleh hadir malam hari ini, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan yang telah memberkati kami, berdoa mengucap syukur atas pertemuan bersama di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Tuhan memberkati.